Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali berhimpun di dalam rumahnya. Tidak lain untuk memuji dan menyembah Dia. Karena kebaikan yang tidak habis-habisnya yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita mulai ibadah kita dengan doa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih Tuhan buat pemeliharaan dan perlindungan-Mu Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagian kami ada bukan karena kuat dan gagah kami, namun semata-mata karena kasih karunia-Mu Tuhan. Karena pemeliharaan dan perlindungan-Mu Tuhan. Karena pembelaan-Mu atas kami anak-anak-Mu. Sehingga pagi hari ini boleh berada di dalam rumah-Mu. Kami rindu untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Marilah Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir hanya di dalam pimpinan daripada kuat kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surgawi yang kami kasih. Mari yang siap untuk memuji dan menyembah Dia, sama-sama katakan amin. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah,
pengorbanannya di atas kayu salib terlalu dalam untuk dapat kita pahami. Bukan karena kita layak, bukan karena kita baik, namun karena kasih Tuhan yang amat besar, yang Tuhan tidak mau seorang pun dari kita untuk binasa. Oleh karena itu, marilah biar menjadi satu permohonan kita untuk katakan kepada Tuhan, Tuhan, pegang tanganku selalu. Dan kita mau berikrar, kami mau berjalan sertamu sampai di akhir langkah kami. Haleluya. Tak pernah ku tahu hari esokku, karena surya kan lenyap, kadang langit tampak suram. Tapi terang Tuhan ada bagiku, dipimpinnya hidupku sampai di akhir langkahku. Tuhan pegang tanganku selalu, ku mau berjalan sertamu, meski banyak yang tak ku mengerti. Jalan sertamu sampai di akhir langkahku. Tak pernah ku tahu hari esokku, karena surya kan lenyap, kadang langit tampak suram. Tapi terang Tuhan ada bagiku, dipimpinnya hidupku sampai di akhir langkahku. Tuhan pegang tanganku selalu, berjalan sertamu, meski banyak yang tak ku mengerti. Tuhan pegang tanganku selalu, ku mau berjalan sertamu sampai di akhir langkahku. Pegang tanganku selalu, ku mau berjalan sertamu, meski banyak yang tak ku mengerti. Tuhan pegang tanganku selalu, ku mau berjalan sertamu sampai di akhir langkah.
Tuhan pegang tanganku selalu, ku mau berjalan sertamu. Meski banyak yang tak ku mengerti, Tuhan pegang tanganku selalu, ku mau berjalan sertamu sampai di akhir langkahku. Tuhan pegang tanganku selalu, ku mau berjalan sertamu. Meski banyak yang tak ku mengerti. Pelayan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Ferdinand. Tuhan pegang tanganku selalu, ku mau berjalan sertamu sampai sampai di akhir langkahku, sampai di akhir langkah. Lagi sekali lagi, Sampai di akhir langkah. kami tahu dalam perjalanan hidup kami Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Langkah demi langkah kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan yang akan memberikan kami kemampuan, kekuatan. Bahkan Tuhan juga yang akan menolong kami. Di saat kami mungkin lelah, di saat mungkin kami susah. Tapi tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau setia menuntun, menolong, memberikan kekuatan, bahkan memberikan penghiburan dalam setiap langkah hidup kami. Dan itulah sebabnya hari ini, lewat kebenaran firman-Mu Engkau berbicara kembali kepada kami. Dan kami percaya kebenaran-Mu tidak pernah berubah. Tapi kebenaran-Mu yang akan terus mengubah kami Tuhan. Urapi kuduskan hamba-Mu, urapi kuduskan kami semua Tuhan. Kami percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami buka hati kami karena kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang telah siap diberkati firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudara. Shalom. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama dalam kitab Yosua pasal yang ke-14. Kita baca di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Sekali lagi, Yosua pasal yang ke-14. Kita mulai baca di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya harap Anda mengikuti pembacaan ini, baik di Alkitab saudara ataupun yang di layar. Yosua 14 ayat 6 mulai. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman Tuhan, firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ayat 9. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu
sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati. 10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya kini sudah 40 tahun lamanya sejak diucapkan firman Tuhan itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur berapa? 85 tahun aku hari ini. 11 terakhir. Pada waktu ini ketika aku umur 85 kata ya Kaleb, aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Pada waktu disuruh Musa umur 40 tahun. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Yang percaya firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Saudara, Kaleb menerima janji dari Tuhan lewat Musa ketika Kaleb berumur 40 tahun. Ya. Lalu kemudian digenapi ketika Kaleb umur 85 tahun. Berarti Kaleb harus menunggu penggenapan janji Tuhan selama berapa tahun? 45 tahun nunggu janji Tuhan. Ya. Meskipun harus menunggu, saya percaya Tuhan yang berjanji tidak pernah ingkar janji. Yang percaya katakan amin. Tuhan berjanji pasti menggenapinya. Cuma masalahnya kan begini, kalau Anda dijanjiin sesuatu, lalu selama 45 tahun Anda nunggu, itu kan satu hal yang tidak mudah. Kenapa? Karena kita punya kebiasaan selalu pengen segala sesuatunya cepat, betul nggak? Kita pengen cepat. Anda datang makan di sebuah restoran, Anda pesan makanan, lalu Anda berkata kepada pelayannya, Mbak, GPL ya Mbak, artinya apa? Enggak pakai lama, ya karena kita pengen cepat. Oleh karena itu beberapa perusahaan lalu membuat produk-produk yang dulunya lama, sekarang dibikin jadi cepat. Misalnya ya ada kopi instan, ada mie instan, bahkan ada nasi instan. Semuanya instan, betul nggak? Kenapa? Karena kita ini sebenarnya makhluk yang tidak suka menunggu. Yang setuju bilang amin. Beberapa bapak kalau disuruh nunggu istrinya dandan aja rasanya kok lama, betul nggak? Belum lagi ininya bikin alisnya setengah jam. Itu satu alis, ya. Nah, 2 alis 1 jam. Ya. Belum lagi rambutnya diapain ya. Belum lagi alas bedak dan lain-lain ya. Beberapa orang berkata, Pak, saya kalau mau pergi Pak, istri saya tak kasih tahu 3 jam sebelumnya. Kenapa? Dia kalau dandan lama. Banyak orang gak suka nunggu. Ya kan? Banyak juga ibu-ibu berkata, Pak, kalau suami saya janji Pak, mesti molor, ngaret terus Pak. Kenapa? Karena tidak banyak orang suka menunggu. Bahkan menunggu janji Tuhan pun kita tidak mau menunggu lama. Makanya kita pengen semuanya kalau bisa Pak hari ini Pak janji Tuhan digenapi. Kalau bisa Pak besok Pak janji Tuhan digenapi. Nah Kaleb 45 tahun menunggu dan menunggu dengan sabar dan luar biasa. Dan itulah sebabnya hari ini kita belajar tentang Kaleb. Kenapa saudara? Saya pengen sharing begini kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Bagaimana sebuah janji itu kita bisa tunggu dengan kekuatan Tuhan yang luar biasa. Amin. Karena saya percaya semua janji Tuhan, janji pemulihan, janji berkat Tuhan, janji segala janji yang Tuhan berikan itu pasti digenapi. Nah, bagaimana mungkin Kaleb bisa nunggu 45 tahun? Apa rahasia kekuatan Kaleb bisa nunggu janji Tuhan 45 tahun? Coba saudara lihat yang pertama di ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 Kaleb berkata begini. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan memelihara hidupku. Jadi Kaleb bilang sekarang ini aku 85 tahun. Itu bisa sampai umur 85 tahun karena apa? Tuhan telah memelihara hidupku seperti apa saudara? Yang dijanjikannya. Jadi perhatikan, apa rahasia kekuatan Kaleb untuk sabar menunggu janji Tuhan? Dia bilang begini, ya. Aku memang belum dapat sesuatu yang Tuhan janjikan tentang tanah perjanjian. Tapi dia bilang begini, meskipun aku belum dapat tanah perjanjian, dia bilang begini, hari ini pun kalau aku masih bisa ada, kalau aku masih bisa kuat sampai hari ini, semuanya karena berkat
dan janji Tuhan. Rahasia Kaleb yang pertama adalah begini. Dia bukan hanya fokus kepada apa yang akan, sekali lagi ya, dia tidak fokus kepada apa yang akan Tuhan berikan dalam hidupnya lewat janjinya, tapi dia juga bisa melihat bahwa tiap hari dalam hidupnya, meskipun apa yang Tuhan janjikan belum dia terima, tapi dia bisa melihat tiap hari dalam hidupnya, itu adalah hari penggenapan janji Tuhan. Saudara tahu ya, kadang-kadang kita ini banyak mengeluh kepada Tuhan untuk sesuatu yang belum kita terima dari Tuhan. Tanpa kita sadar bahwa sudah begitu banyak hal yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Banyak orang kecewa dengan bisnisnya, berkata, Pak, bisnis saya selama pandemi ini, Pak, waduh Pak, nggak jalan. Kalaupun jalan, Pak, aduh Pak, enggak seperti dulu sebelum pandemi. Mungkin memang Tuhan belum menjawab doamu, memberkati pekerjaanmu. Tapi bukankah kalau hari ini kita bisa ada, itu kan juga penggenapan janji Tuhan. Bahwa Tuhan pelihara kita, Tuhan tetap jaga kita, Tuhan tetap mensuplai apa yang kita butuhkan. Bukankah itu juga merupakan janji Tuhan yang sudah kita terima? Karena itu saya melihat begini ya. Kaleb belum mendapatkan apa yang Tuhan janjikan, yang dia inginkan, tanah perjanjian. Tapi dia bisa melihat tiap hari dalam hidupnya. Itu adalah hari penggenapan janji Tuhan. Bisakah Bapak Ibu saudara sekalian, ketika engkau lihat istrimu dan engkau berkata, Ma, engkau tiap hari yang aku lihat adalah penggenapan janji Tuhan. Kok enggak ada yang amin? Bisa bilang amin Bapak? Amin. Ibu-ibu bisa ngomong kepada suaminya, Pak, mungkin pekerjaanmu belum begitu lancar seperti dulu, tapi aku bisa lihat hari ini kau tetap sehat, malah tambah ganteng semenjak pandemi. Bukankah itu adalah merupakan penggenapan janji Tuhan? Ya, anak-anak mungkin bilang kepada orang tuanya, Pak, Ma, aku mungkin belum mendapatkan apa yang Papa janjikan, Mama janjikan. Katanya mau belikan aku mobil baru sebelum pandemi. Sampai hari ini pandemi berlalu belum. Tapi aku bersyukur, aku lihat Papa Mama tetap sehat. Aku tahu itu juga sudah penggenapan janji Tuhan. Kalau Anda bisa lihat tiap hari adalah hari mujizat, hari penggenapan janji Tuhan, maka Anda akan kuat menunggu apa yang belum Tuhan berikan. Karena Anda menunggu dengan ucapan syukur untuk sesuatu yang hari ini Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kalau Anda bisa lihat dengan kacamata bersyukur, maka Anda akan berkata begini, Tuhan belum kasih, nggak apa-apa. Tapi hari ini aku bersyukur karena ada begitu banyak hal yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita semua. Coba mulai hitung. Jangan hitung apa yang belum Tuhan jawab doamu. Jangan hitung apa yang belum Tuhan berikan dalam hidupmu. Coba hitung hari ini apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Banyak orang kecewa untuk sesuatu yang belum dia dapat, tapi lupa bersyukur untuk sesuatu yang dia sudah terima dari Tuhan. Itulah sebabnya bagian yang pertama, ya. Bagaimana Kaleb bisa tetap kuat, ya, dalam menghadapi atau menantikan janji Bapa. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang kita masuk di ayat yang ke-7 dan 8. Saya mau tunjukkan ayat 7 dan 8. Firman Tuhan berkata begini. Apa rahasia Kaleb? Lihat. Aku berumur 20 tahun, 40 tahun. Ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa apa? Kabar sejujur-jujurnya. Ayat 8. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Nah, kalau saudara tahu ini kisah tentang Kaleb bersama dengan 12 pengintai termasuk Yosua itu mengintai tanah Kanaan, ya. Kalau saudara tahu mereka dikirim 12 orang, lalu kemudian yang terjadi bahwa mereka pulang membawa kabar yang berbeda. Kaleb dan Yosua membawa kabar yang luar biasa. Mereka bilang, wah tanah yang Tuhan janjikan itu tanah yang bagus.
berlimpah susu dan madunya. Memang di sana ada tinggal raksasa-raksasa orang enak. Kota-kotanya berkubu, tapi bersama Tuhan kita pasti sanggup mengalahkan mereka. Ya. Tetapi 10 orang yang lain, ya, mereka bawa kabar buruk dan berkata, aduh, kita ini seperti belalang, mereka raksasa, kita akan dimakan oleh mereka, kita tidak mampu. Dan mereka kemudian membuat tawar hati bangsa itu. Dan kalau saudara baca di rumah, ya, dalam Bilangan pasal 14, Tuhan marah lalu membuat mereka, Tuhan bilang begini, mayat kalian itu akan di sepanjang jalan akan penuh dengan mayat kalian, dan kalian akan diputar-putar selama 40 tahun sebelum masuk tanah Kanaan. Nah, jadi kalau saudara kaitkan itu, maka kita mengerti begini. Kenapa janji Tuhan bisa mundur sampai 45 tahun dalam hidupnya Kaleb? Itu ternyata bukan karena kesalahan Kaleb, tapi karena kesalahan orang Israel yang lainnya, sehingga Kaleb itu kena imbas, ya, kena imbas dari kesalahan saudara-saudaranya yang lain, orang Israel yang lain, sehingga dia juga ikut-ikut muter-muter 40 tahun padahal dia tidak salah. Nah, lalu apa hubungannya dengan menantikan janji Tuhan? Saudara tahu, ini hal yang luar biasa yang saya pengen bahas bagi Bapak Ibu Saudara, ya. Tidak mudah bagi Kaleb kalau dia harus berjalan 40 tahun di padang gurun, dengarkan ini, ya. Lalu itu bukan karena kesalahannya. Betul nggak? Nggak mudah. Saudara bisa bayangkan Kaleb itu bangun pagi-pagi di padang gurun setelah jalan 40 tahun. Dia bangun pagi, dia buka pintu kemahnya. Dia lihat tetangganya yang gara-gara dia, aku jadi muter-muter 40 tahun. Kira-kira hati Kaleb gimana? Ya. Dia lihat kanan, oh tetangganya ini. Kurang ajar, gara-gara dia aku juga ikut-ikutan jalan-jalan 40 tahun di padang gurun. Ya, semakin lama janji Tuhan. Dia lihat tetangga kiri, dia berkata, wah ini juga tetangga ini, orang Israel. Gara-gara dia, saya ini harus jalan mutar 40 tahun juga gara-gara dia. Padahal saya bawa kabar baik, saya nggak salah. Saya melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi gara-gara orang Israel yang lainnya, gara-gara 10 pengintai yang lainnya, Kaleb juga ikut-ikutan muter-muter selama 40 tahun. Bukan karena kesalahannya, tapi karena kesalahan saudara sebangsanya. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Kalau Anda punya pengalaman seperti Kaleb, kira-kira hati Anda gimana? Saya bisa bayangkan mungkin kalau ini bukan Kaleb, maka tiap hari dia akan ngenes hidupnya. Mungkin dia berdoa tiap hari, tapi doanya kira-kira begini, Tuhan, kenapa kau bawa aku muter-muter 40 tahun? Aku kan benar, aku nggak salah. Itu loh 10 pemimpin yang lain, 10 pengintai yang lain. Mereka kan yang salah, yang membuat hati bangsa Israel tawar. Kenapa aku melo-melo jalan muter 40 tahun? Aku nggak salah. Mestinya kalau Tuhan memang marah kepada mereka, ya biar Noe, dia aja dan keluarganya dan orang Israel lain-lain yang muter-muter 40 tahun. Nggak perlu aku, kan aku bawa kabar yang baik. Tapi saya baca Alkitab, saudara, Kaleb tidak pernah begitu. Kenapa? Karena begini, saudara tahu ya, hidup ini ada 2 pilihan dalam satu peristiwa yang tidak enak, itu menjadi pilihan kita. Yang pertama, Anda bisa memilih untuk jadi korban kesalahan orang, atau Anda memilih untuk berkorban demi orang lain. Ya. Kenapa? Kenapa Kaleb bisa punya kekuatan? Karena dia 40 tahun tidak pernah berpikir. Selama perjalanan orang Israel, dia nggak pernah mikir, iki aku gara-gara gini, gara-gara susah, gara-gara dia. Aku ini saja nih masuk tanah Kanaan lebih cepat, nggak perlu ngenteni 45 tahun. Ini gara-gara ini ya. Ini gara-gara si A, ini gara-gara si B, si C, si D, si E, sampai Z pun dia sebutkan. Ini gara-gara, saudara bisa bayangin 40 tahun jalan sambil ngomel. Saya rasa Kaleb tidak akan sampai umur 85. Sampai 45 tok dia kena serangan jantung. Gara-gara apa saudara tahu? Tiap hari ngenes sakit hati dengan kelakuan orang lain. Tapi saudara baca Alkitab, tidak pernah Kaleb begitu.
Dia tidak pernah mempersalahkan saudaranya dan berkata, gara-gara kamu, ya. Kamu sih bawa kabar busuk. Ini loh, aku gak salah, aku kena dampak dari perbuatanmu. Tidak pernah. Kenapa? Karena mindsetnya Kaleb itu selalu berkata gini, aku bukan korban. Aku bukan korban. Kalaupun aku jalan bersama mereka 40 tahun bersama, aku berkorban demi saudara-saudaraku. Bukan jadi korban. Banyak bapak-bapak kerja siang dan malam banting tulang, tidak tahu tulangnya siapa yang dibanting atau opungnya siapa ya Pak Robert ya. Ya. Banting tulang setengah mati, pulang rumah berantakan. Lalu pulang rumah berantakan, suaminya mulai ngomong, tahu gak mah, aku ini kerja siang malam, capek tahu gak? Kamu ngapain aja di rumah? Aku banting tulang. Aku ini tidak dapatkan mau pulang istirahat dengan enak. Ini gara-gara kamu. Aku sudah capek di luar, setengah mati. Demi kamu, demi anak-anak. Aku pulang rumah malah rumah kayak gini. Saya mau beritahu kepada saudara ya. Dengar ya. Kalau Anda begitu, Anda tidak pernah berpikir bahwa Anda berkorban kerja siang malam. Itu Anda tidak pernah berpikir bahwa Anda ini lakukan semua karena cinta. Bisa bilang amin? Bukan karena Anda yang dikorbankan. Saya pernah tahu teman saya bilang begini kepada saya, Pak Ferli. Pak Ferli tahu, saya di rumah ini kayak sapi perah Pak. Loh, sapi perah gimana? Apa cimori? Oh, bukan Pak. Saya ini kayak sapi perah. Saya tanya, kenapa kayak sapi perah Pak? Karena begini Pak, saya kerja setengah mati. Waduh, banting tulang cari uang setengah mati, pergi pagi pulang sore, ya. Hanya untuk mencari rezeki, ya. Aku Pak setengah mati pulang Pak, aduh. Saya kayak sapi perah Pak, istri saya pulang minta uang malah. Aduh Pak, saya kayak sapi perah. Saya bilang gini, bro, kamu bukan sapi perah. Kenapa? Kalaupun engkau kerja siang malam, mestinya dasarnya begini. Karena engkau cinta keluargamu. Engkau bukan korban. Tapi engkau belajar mengorbankan segala sesuatunya. Untuk keluargamu. Saya bisa dengar kata amin. Ada istri-istri berkata, Pak saya di rumah ini setengah mati Pak. Nyuci-nyuci, masak-masak, beres-beres rumah. Capek saya Pak. Aduh Pak, suami saya gak enak aja di luar. Enak Pak, dia nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi dengan teman-teman nih. Saya loh di rumah kayak buren Pak. Nah kalau Anda selalu berpikir Anda korban, makanya gak heran Anda kerja, Anda mengeluh, Anda ngomel, Anda marah-marah. Dan akhirnya tidak ada kekuatan di dalamnya. Makanya gak heran begini. Orang yang paling selalu playing victim, merasa dirinya adalah korban, hidupnya akan selalu ngenes. Ngenes. Kita hamba-hamba Tuhan melayani, kita bukan korban. Amin. Bisa bilang amin para hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kita punya keputusan, mungkin hari ini kita tidak datang. Kita punya keputusan yang bebas, mungkin hari ini kita tidak melayani. Ya, mungkin kita punya keputusan yang bebas, enak jalan-jalan. Ya, mumpung hari kemerdekaan, jadi kita juga merdeka, pelayanan merdeka, betul nggak? Tapi Anda memutuskan datang, saya tahu Anda bukan korban. Tapi Anda belajar mengorbankan apa yang Anda bisa korbankan karena Tuhan sudah banyak berkorban untuk kita. Makanya dalam pelayanan kita akan tetap damai sejahtera. Kenapa? Anda bukan korban, tapi Anda sengaja memutuskan karena cinta Tuhan. Makanya Kaleb 45 tahun, tidak apa-apa. Tak lakoni Pak, 45 tahun nunggu janji Tuhan. Memang gara-gara mereka, tapi nggak apa-apa. Aku saya ngalah, saya waras ngalah. Amin. Bisa bilang amin? Ada orang bilang begini, Pak, di dunia ini kalau seng waras terus-terusan ngalah, makanya dunia ini penuh dengan orang gila. Karena seng waras semua ngalah. Saya nggak setuju statement itu. Kenapa? Saudara tahu kenapa? Kalau Anda berkata dunia ini penuh orang gila, lalu di mana Tuhan? Saudara pikir Tuhan tidak akan bela orang yang mengalah karena kebenaran? Katakan amin. Tuhan pasti turun tangan membela kita. Katakan amin dengan keras. Amin. Karena itu saya percaya begini, Kaleb, aduh, dia jalan 45 tahun.
Dia nggak pernah mikir ini gara-gara Pak itu kurang ajar itu. Aduh 10 pengintai mungkin namanya sebut, tiap hari dia sebut, tiap hari dia doakan. Tapi dia jalan 45 tahun menunggu dengan gembira. Saudara tahu nunggu sambil mengeluh itu bikin ngenes hidupmu. Kok nggak ono sing amen. Tapi kalau engkau nunggu sambil hati gembira, nunggunya itu rasa enak. Betul nggak? Saya masih ingat waktu anak-anak saya masih kecil, ya. Kalau saya pergi pelayanan, mereka masih kecil-kecil, kadang-kadang mereka rasanya aras-arasan untuk nemani papinya. Tapi dengan catatan ketika saya bilang, ikut papi, nanti papi hotspot dari wifi papi. Oh ya papi hotspot loh ya. Mereka nunggu dengan kegiatannya mereka hati gembira, ya kan? Waktu mereka masih kecil, ya sekarang mereka punya kuota sendiri. Waktu mereka kecil, mereka kuota ikut saya, ya. Tapi kalau kita nunggu sambil mencucu, aduh, kita nggak bisa nikmati hari ini karena kita selalu berpikir tentang masa lalu. Hari ini berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku nikmati semua yang baik hari ini. Karena aku bukan korban, tapi aku belajar mau berkorban demi orang lain, demi saudara-saudaraku yang lain. Maka 45 tahun bukanlah menjadi suatu waktu yang lama. Ya, saya berdoa hari ini biar setiap kita bisa menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, kalau saudara perhatikan kembali, ya. Di dalam Yosua 14 ini tidak perlu kita baca, ya. Ayat 6 berkata begini, ya, kalau saudara tahu, Yosua itu Kaleb itu datang menghadap kepada Yosua, ayat 6. Begini ya. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Ya, dalam hal ini Kaleb, ya. Datang ke Yosua. Saudara tahu 12 pengintai itu, 2 Kaleb dan Yosua itu sama-sama waktu itu kedudukannya, ya. Dan mereka sama-sama cinta Tuhan, mereka sama-sama mengasihi Tuhan, mereka sama-sama membawa kabar baik. Tapi kalau saudara lihat, Yosua diangkat hidupnya menjadi pengganti Musa. Kaleb jadi apa? Ya nggak jadi apa-apa. Kaleb nggak jadi apa-apa. Yosua bersama dengan dia sama-sama membawa kabar baik, sama-sama punya kedudukan yang sama. Kok Yosua yang diangkat jadi pemimpin? Kalau saudara baca Alkitab, tidak pernah satu kata pun dalam Alkitab. Lalu berkatalah Kaleb, loh kok Yosua yang dipilih? Kok bukan aku? DE bisa gitu, aku ya bisa loh. DE bawa kabar baik, aku ya bawa kabar baik. DE sungguh-sungguh mbak Tuhan, aku ya sungguh-sungguh mbak Tuhan. DE setia, aku ya setia. Loh kok DE yang diangkat? Kalau saudara baca Alkitab, tidak pernah Kaleb ngomong kayak gitu. Makanya hidupnya enteng 45 tahun nunggu Tuhan. Kenapa saudara tahu? Karena dia nggak pernah iri lihat berkatnya orang. Bisa bilang amin. Saudara, hari-hari ini banyak teman-teman saya berkata begini, Pak, aku loh setia sama Tuhan. Lihat konco-koncoku loh nggak pernah setia dengan Tuhan. Hari ini hidupnya enak Pak. Kita loh Pak, pelayanan sungguh-sungguh Pak. Ya bisnis juga kembang kempis Pak. Ya kayak gini. Lalu dia bilang gini, aduh mereka kok kayaknya lebih enak Pak ya. Kadang-kadang saya mau beritahu ya, kita ini banyak iri lihat hidupnya orang. Tapi saya mau beritahu satu kebenaran ini ya. Orang punya berkat sendiri, kita juga punya berkat sendiri dengan Tuhan. Bisa bilang amin? Gak usah iri lihat berkatnya orang. Kaleb tidak pernah bilang, loh aku ambil Yosua loh sederajat, podo-podo. Dia cinta Tuhan, aku ya cinta Tuhan. Ya. Dia bawa kabar baik, aku ya bawa kabar baik. Dia setia, aku ya setia. Tapi kok dia yang diangkat? Saudara tahu Tuhan punya berkat yang berbeda. Amin. Kalau saudara tahu Kaleb mendapatkan kota yang paling bagus, Hebron. Ya, di dalam tanah perjanjian dia dapat the best land, Hebron. Ya.
Di dalamnya ada orang-orang enak, tapi itu tanah yang terbaik. Tahukah saudara, kadang-kadang kita iri lihat berkat orang lain. Kita lupa ada banyak berkat lain yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena itu jangan suka hitung-hitung berkatnya orang. Bisa bilang amin. Jangan suka hitung berkatnya orang. Hitunglah berkatmu sendiri. Ya. Jangan suka bandingkan berkatnya orang dengan berkatmu. Setiap orang punya porsi tersendiri dengan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Tuhan tahu apa yang luar biasa menjadi bagian kita. Kalau Anda menghidupi hidupmu yang pertama, lihat hidupmu bersyukur. Kedua, jangan jadi korban, jangan playing victim. Dan yang ketiga, jangan iri lihat berkatnya orang. Kita nunggu pun engkau berkata, Tuhan jawab kapan aja, saya tetap bersyukur. Saya enjoy life hari ini karena aku bisa nikmati hari-hari yang baik. Meskipun Tuhan belum beri apa yang saya minta, meskipun Tuhan belum kasih apa yang saya minta, meskipun Tuhan belum beri apa yang Dia janjikan, tapi tiap hari saya nikmati pemeliharaan Tuhan adalah janji Tuhan dalam hidup saya. Yang percaya katakan amin. Tutup Alkitabmu. Mari kita bangkit berdiri, kita mau siapkan hidup kita masuk perjamuan kudus. Kita mau syukuri apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kita mau syukuri banyak hal yang baik yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Saya tolong dikasih nada G aja. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dan mari angkat tanganmu yang bersyukur. Ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Aku bersyukur buat kasih di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan. Saya rindu kita buka tangan kita sama-sama dan mulai hitung berkat Tuhan dalam hidup setiap kita. Kadang-kadang kita menghitung ada begitu banyak doa saya yang belum dijawab. Tapi hari ini engkau hitung ada begitu banyak doamu yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Dan engkau berkata, Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jangan mengeluh, hadapi tantangan hidupmu, tapi hari ini hadapi dengan bersyukur. Engkau bukan korban. Engkau bukan korban. Tapi engkau memutuskan hari ini, engkau berkata, saya mau berkorban karena saya mengasihi keluarga saya. Saya mengasihi Tuhan. Saya mengasihi orang-orang yang di sekitar saya. Dan saya percaya hari ini Tuhan mau jawab doamu atau tidak, Tuhan mau kasih kapan saja yang Dia janjikan, bagimu tidak masalah. Dan engkau berkata, aku cukup menikmati hari-hari yang baik setiap hari. Karena hari-hari yang baik setiap hari aku nikmati adalah janji Tuhan, janji pemeliharaan Tuhan dalam hidupku. Haleluya. Mari bersyukur, bersyukur, bersyukur.
Saya undang pelayan perjamuan kudus. Saya undang pelayan perjamuan kudus. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kalau kami ingat kembali bahwa Tuhan begitu mengasihi kami dan Engkau mau berkorban bagi kami. Engkau bukan jadi korban tentara Romawi Tuhan, tapi Engkau menyerahkan nyawamu sebagai korban tebusan bagi kami. Dan hari ini kami ingat kembali lewat perjamuan kudus. Dan setiap kali kami bersekutu dengan perjamuan kudus, kami tahu Tuhan mau berkorban bagi kami. Dan kami percaya lewat persekutuan tubuh dan darah Yesus hari ini, semua kami dikuatkan kembali, dikuduskan kembali. Bahkan semua yang terbaik dari setiap janji Tuhan dalam anugerahnya, semuanya digenapi dalam hidup kami. Kuduskan kami semua, layakkan kami semua. Kami siap bersekutu dengan tubuh darah Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang telah siap bersekutu tubuh darah Yesus, sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk kembali, saudara akan dilayani. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup, rencana indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Aku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia di dalam hidupku. Kami bersyukur, kami bersyukur. Syukur Tuhan, buat kasih setiamu dalam hidup. Mari kita bagi berdiri sama-sama. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidup. Buat kasih setiamu lagi, buat kasih setiamu. Ku bersyukur Tuhan.
angkat hosti dengan tangan kanan ke atas lebih tinggi dari kepala. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu hari ini. Dan kami terima dengan iman. Dan kami percaya persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus tidak mendatangkan kutuk, tapi mendatangkan anugerah dan berkat Tuhan dalam hidup kami. Karena itu dengarkan firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mari angkat cawan anggur dengan tangan kanan ke atas lebih tinggi dari kepala. Ini adalah darah perjanjian baru. Darah binatang tidak bisa menghapus dosa. Darah Yesus yang menghapus dosa, menghapus kutuk, menyucikan, menguduskan setiap kita. Sehingga kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, tidak di bawah kutuk, tapi kita di bawah anugerah dan kasih setia Tuhan. Dan itulah sebabnya jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Bukan cawan anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Mari minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersyukur. Mari bersyukur. Terima kasih Bapak. Kami pulang hari ini, kami dapat kekuatan baru. Kami pulang hari ini, kami tahu kami dapatkan kelegaan. Karena lewat firman-Mu dan lewat persekutuan tubuh dan darah Yesus, kami tahu kami semua diberkati Tuhan. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan Tuhan. Bahkan kami percaya apapun yang sedang kami hadapi hari ini, kami hadapi bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan berjanji memberikan kemenangan. Kami tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik, karena Tuhan pelihara hidup kami. Berkati saudara, berkati kami semua Tuhan. Saudara kami yang tidak sempat hadir dimanapun mereka berada, Tuhan juga tolong mereka. Biar mereka tidak menjauh dari anugerah Tuhan, tapi mereka juga tetap boleh dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami sudah diberkati Tuhan, kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Dan kami percaya kami sudah dipulihkan Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Atas nama Gembala dan segenap sidang jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Ferry Lahain untuk pelayanan pada pagi hari ini. Kiranya untuk segala perjalanan yang dikerjakan beliau, Tuhan yang membalas dengan berkat-Nya yang melimpah. Kita akan mendapat kesempatan untuk memberi persembahan bagi Tuhan. Jalan serta Yesus. Kita bangkit berdiri saudara. Setiap hari jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan duka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka. Saya mudah Bapak Pendeta Ferry menaikkan doa penutup dan doa berkat. Setiap hari jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Kami tahu hidup kami berjalan dengan Tuhan. Apapun yang kami hadapi, Tuhan tidak tinggalkan kami. Dan hari ini Tuhan, kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan
bagi Tuhan yang layak terima segalanya dari hidup kami, dari pelayanan kami, dari ibadah kami. Dan kami percaya Engkau sumber dari segala berkat, memberkati kami semua. Berkati Ibu Gembala bersama dengan anak-anak, menantu, cucu semuanya diberkati Tuhan. Tetap sehat dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, segala berkat yang terbaik Tuhan berikan. Bahkan untuk seluruh hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, Gereja Logos semuanya diberkati Tuhan. Diberkati usaha pekerjaan mereka, diberkati rumah tangga anak-anak. Bahkan dalam apapun yang mereka hadapi, Tuhan selalu menolong, memberikan jalan keluar. Teman-teman kami yang tidak sempat hadir, Tuhan tolong dimanapun mereka berada, Tuhan memberikan anugerah kepada mereka untuk minggu depan, minggu yang akan datang. Mereka juga bisa beribadah bersama dengan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau pulang, kami percaya Tuhan menumpangkan tangan berkat-Mu atas kepala kami. Dan mari jemaat yang dikasihi Tuhan, buka tanganmu sama-sama. Kalau engkau percaya, aminkan dengan imanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan terus menyertai, memberkati, melindungi, memelihara hidup kita. Sampai Maranatha, Dia menjemput kita di awan-awan. Dan yang percaya sekali lagi sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.